Oke, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita sampai juga di segmen akhir. Mudah-mudahan ada solusi yang sampai nih kepada ibu-ibu yang saat ini mungkin ada dalam posisi seperti Ibu Fitri ya, atau yang mungkin sedang baru memiliki balita. Saya mau ke Ibu Siti Fadila dulu tadi soal salah satu solusi dari BPOM adalah nilai-nilai gizi pada produk-produk yang manis, yang mungkin berbahaya jika dikonsumsi berlebihan oleh anak-anak yang balita itu sudah ada. Cukupkah itu? Maksudnya di Badan POM? Diberikan nilai gizi ya, diberikan nilai gizi produk-produk yang ada. Tapi yang penting sebetulnya adalah penyuluhan. Atau memberikan ilmu pengetahuan tentang gizi tersebut pada masyarakat banyak. Bukan hanya pada ibu-ibu saja, tapi pada keseluruhannya. Karena memang obesitas itu meningkat terus dari tahun ke tahun. Iya. Dan itu sangat menyokong untuk terjadinya diabetes pada dewasa dan penyakit jantung pada dewasa. Dan di Indonesia naik terus. Dan kenaikannya itu justru lebih besar daripada di negara barat. Nah itu yang memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Jadi penyuluhan pertama solusi yang paling solusinya utama. Solusi utama ya pencegahan. Menurut saya menghilangkan ignoransi ibu-ibu yang paling utama ibu, memang sasaran utama ibu, karena kita mencegahnya dari kecil, dari anak-anak, jangan sampai terjadi obesitas. Karena obesitas pada anak nanti akan molor terus sampai tua. Nah itu kita mencegahnya dari anak-anak, dan itu ibu harus diberikan pengetahuan yang baik. Kalau makanan-makanan yang beredar itu tentu saja kalau pengetahuannya ada pasti kan tahu mana yang bisa dimakan anaknya dan mana tidak. Dulu zaman saya jadi menteri itu ada pengawasan makanan-makanan di sekolah-sekolah. Di anak-anak sekolah itu makanannya seperti apa diawasin. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu jadi penyuluhan ya. Jadi makanan anak-anak SD ya itu kadang-kadang kita nggak ada yang ngawasin tuh. Dulu khusus pernah diawasi oleh Badan POM pada waktu itu. Dan kita ini kan, dan sekarang apakah itu masih ada apa tidak? Baik, saya mau ke Irma, bagaimana pengawasannya agar cukup berubah, ada perubahan gitu yang berarti? Iya, yang pertama kami sudah melakukan kerja politik di parlemen, membuat panja. Ya. Nah, panja itu tentu nanti turunannya banyak sekali. Rekomendasi-rekomendasi yang akan turun dari panja. Mana makanan yang boleh diberikan izin oleh BP POM, mana yang tidak boleh, kemudian mana yang seperti tadi Mbak Rita sampaikan tadi, masih ada kalimat susu tadi itu juga nggak boleh digunakan lagi, lebih baik disebut sebagai krim susu seperti itu. Nah kemudian kepada Kementerian Kesehatan saya juga ingin menyampaikan bahwa tolong koordinasi antara Posyandu dan Paskes 1 tadi. Puskesmas maksudnya, ya, sehingga teman-teman yang di Posyandu itu paham, karena di Posyandu itu kan nggak ada dokternya, ya kan? Nah kalau di Puskesmas ada dokter, jadi kalau Posyandu memerlukan support pengetahuan gitu ya, mereka bisa berkonsultasi kepada Puskesmas, dan itu mungkin Ibu perlu bikin regulasinya Bu. Nah yang ketiga terakhir saya ingin sampaikan, buku yang Ibu bawa terkait dengan bagaimana menjaga, merawat dan membimbing anak-anak dari mulai dia 1000 hari kelahiran sampai dia umur 5 tahun gitu ya, balita, itu perlu dibikin leaflet aja. Nggak perlu buku sebanyak itu ibu-ibu yang mohon maaf sekali lagi bukan untuk merendahkan gitu ya, kurang akses pendidikan itu nggak mau baca. Nah tapi kalau cuma ada 1 lembar begitu dia tempel di dinding rumahnya gitu, dia akan baca gitu. Apa saja bahan-bahan makanan yang cocok diberikan sama anak-anak, misalnya dari bayi sampai umur 12 bulan seperti itu. Terima kasih Uni. Silakan Ibu Desi langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk makanan bayi itu kan berbeda-beda porsinya untuk sesuai usianya. Nah, kita sebenarnya sudah membuatkan untuk usia 6 sampai 8 bulan nasinya berapa sendok,
kemudian ada lauknya di situ karena harus lengkap gizinya, termasuk kita utamakan protein hewani. Gak perlu yang mahal, telur cukup di situ. Kalau nggak ada telur cukup. Telur bisa protein hewani, bisa ikan, bisa ayam, bisa daging, bisa telur. Nah, yang penting ada protein hewani. Komposisinya beda. Nanti usia 9 sampai 12 bulan itu beda lagi. 12 bulan sampai 2 tahun beda lagi komposisinya. Tadi jumlahnya approach soal banyak. buku bisa Bu, mungkin? Ya, buku ini memang sangat lengkap sekali karena dipakainya lama dari ibu hamil sampai anaknya berusia 5 tahun. Betul. Nah, tadi yang disampaikan oleh saran dari Bu Irma tadi, 1 lembar itu adalah terkait dengan makanan pada gizi, bayi ya. Jadi untuk usia sekian makanannya menunya apa saja, komposisinya apa saja yang perlu kita berikan kepada anak. Cara membuatnya seperti apa. Nah, mungkin yang singkat seperti itu supaya nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Soal penyuluhan tadi yang harus dibagikan ke sekolah-sekolah atau kemana, itu apakah masih berjalan itu Bu sekarang? Ya, jadi itu kan kita punya UKS namanya, Usaha Kesehatan Sekolah. Itu kan kerjasama, sebenarnya ada kesepakatan bersama 4 kementerian. Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Kemendagri. Jadi masih jalan? Masih jalan, cuman memang masih perlu kita kuatkan lagi. Baik, terima kasih Ibu Desi. Saya mau ke Ibu Rita, saya berikan kesempatan Ibu Rita. Kira-kira apa yang ingin diberikan kepada masyarakat begitu ya, soal produk-produk kesehatan atau mungkin makanan, olahan dan lain-lain agar bisa lebih aman dalam mengkonsumsinya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi sejalan juga dengan Ibu Irma bahwa tentu Badan POM juga senantiasa diawasi dan selalu mendengar juga masukan dari Komisi 9 dan ini apa yang sudah kami lakukan juga senantiasa mengikuti arahan dari Komisi 9 apa yang kami lakukan. Jadi dalam pengawasan khususnya dalam GGL kami juga melakukan pengawasan khususnya dalam pengawasan label maupun iklan. Demikian juga pengawasan gerakan masyarakat hidup sehat ini juga kami lakukan khususnya pada pangan jajanan anak sekolah. Ini kami lakukan pengetatan khususnya pangan makanan khususnya yang mengandung banyak gula, garam, lemak ini juga menjadi perhatian khusus di Badan POM. Kami menerbitkan pedoman ya yang bisa digunakan memberikan advokasi kepada pemerintah daerah agar juga memperhatikan anak-anak ya khususnya pada sekolah-sekolah dan mereplikasikan pedoman ini kepada sekolah-sekolah. Dan komunikasi, informasi, edukasi juga kami lakukan bersama juga dengan Komisi 9 dan juga pemangku kepentingan memberikan edukasi bahwa penting sekali untuk menurunkan penggunaan makanan-makanan yang banyak mengandung garam, gula, dan lemak sehingga nantinya masyarakat kita sangat terjaga. Dicatat Ibu Rita, terima kasih Ibu Rita Endang sudah memberikan informasi yang sangat penting. Kita berharap gerakan masyarakat sehat juga ini bisa menyebar ya ke orang-orang yang memang membutuhkan, salah satunya juga Ibu Fitri. Kita berdoa juga ya Ibu Fitri ya supaya mungkin Kenzi akan segera kembali ke semula normal dan tumbuh sehat ya. Harus tetap optimis ya Ibu ya, dibantu oleh nanti pihak-pihak yang sudah saat ini membantu. Terima kasih Ibu Fitri, terima kasih Ibu Desi, terima kasih Ibu Siti Fadila dan juga Uni Irma, serta Ibu Rita Endang yang sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Kita akan jumpa lagi minggu depan, sehat selalu, sampai jumpa.